Hikayat Bunga Kemuning. Syahdan, tersebutlah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang rupawan. Sang raja dikenal arif dan bijaksana dalam memerintah sebuah negeri nan luas lagi makmur. Namun malang tak dapat ditolak. Permaisuri tercinta telah wafat tatkala melahirkan sang putri bungsu. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran pun sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai sesuai dengan pakaian yang sering mereka kenakan. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Ungu, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Coklat, dan si bungsu Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal. Kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang tangan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya pun tertawa dan mencumuhkannya. Sang raja sangat tersentuh dengan perkataan putri bungsunya. Ia berkata, Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja, aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah untukmu. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangatlah sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula, inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Kata seorang di antaranya. Hei pelayan, masih ada kotoran nih. Ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kini kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja. Ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang.
Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, Kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Dan tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau tersebut, karena ia tak menginginkannya lagi. Ketika raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Para pengawal pun gagal menemukannya selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Raja sedih dan menyalahkan diri, lalu mengirim putri-putrinya untuk belajar ke negeri jauh. Ia sering termenung di taman, merindukan Putri Kuning. Suatu hari, muncul sebuah tanaman di atas kubur sang putri. Batangnya kuning, daunnya berkilau dan bunganya harum. Tanaman itu mengingatkan raja pada Putri Kuning, sehingga ia menamakannya Kemuning. Sejak saat itu, bunga kemuning dikenal bermanfaat sebagai pengharum. Putri Kuning tetap membawa kebaikan meski telah tiada.